Ya di sini juga sebenarnya ada berbagai macam kesibukan lain, kayak misalnya bikin kurikulum dan segala macam yang dilakukan di TLE Research dan di Sekolah Pemberdayaan. Nanti teman-teman bisa main ke IG-nya, main ke websitenya, biar kenal lebih dalam terkait apa yang kita kerjakan. Next. Nah, agenda kita hari ini akan ada, sederhananya ada 3. Tentang, kita akan membahas sedikit tentang kebutuhan berpikir analitis, kemudian cara meningkatkan berpikir kritis atau analitis juga. Next. Kenapa berpikir analitis dibutuhkan? Oh iya, teman-teman, dan mohon juga kepada panitia, di sini kalau misalnya teman-teman mau bertanya dengan langsung membuka mic, mungkin itu mangga dipersilahkan supaya cair aja gitu. Kalau misalkan ada materi yang dirasa cukup menarik atau membuat teman-teman masih belum jelas gitu ya, atau ingin dibahas lebih dalam, silahkan langsung buka mic aja nggak apa-apa, atau chat juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita ngalir aja. Sip. Nah, jadi sebenarnya berpikir analitis ini tuh penting di era yang sekarang gitu. Bukan di era sekarang saja, tapi era-era sebelumnya. Cuman sekarang jadi sangat urgent karena kesalahan-kesalahan kita yang kecil itu bisa jadi berdampak besar di era media sosial yang sekarang ya, di era informasi. Nah, era yang sekarang itu teman-teman biasa mengenalnya ada terkait UKA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Apa sih VUCA tuh? VUCA tuh pertama volatility. Jadi di masa sekarang sesuatu itu bisa berubah sangat cepat. Ada banyak sekali update, informasi dan segala macamnya yang cepat gitu berubah. Bisa jadi yang kita ketahui hari ini sebagai sebuah informasi yang benar, ternyata setelah divalidasi ke sini-sini, ternyata itu informasi yang salah. Banyak teman-teman pengalaman tersebut, teman-teman bisa cari di berita di mana orang merasa bahwa seperti misalnya teman-teman sangat belajar lah kita di era COVID ini, di mana awalnya Menkes kita bilang bahwa yang pakai masker itu yang sakit gitu ya. Dan PBB sampai PBB pun bilang seperti itu gitu. Nah, jadi tapi ternyata kesini kita ternyata baru dapat penelitian bahwa si orang sehat pun harus pakai masker begitu. Bahwa penularannya itu bahkan sekarang disebut lewat udara begitu, bukan cuma lewat percikan atau lewat droplet gitu. Dan informasi itu kan sangat cepat ya. Yang kedua, uncertainty. Jadi ketidakpastian begitu. Ketidakpastian. Satu-satunya kepastian yang ada di zaman ini mungkin adalah ketidakpastian begitu. Tapi semoga hubungan teman-teman dengan yang lainnya tidak pada posisi ketidakpastian ya. Semoga tetap ada di posisi yang pasti-pasti aja. Terus complexity. Complexity jadi hal-hal sekarang tuh karena saling berkaitan dengan adanya informasi itu menjadikan segala sesuatunya menjadi bisa lebih kompleks gitu. Nah, untuk bisa memecahkan si complexity ini supaya bisa kita pahami, nah inilah sebenarnya salah satu kemampuan analisis teman-teman diuji di situ. Terakhir, ambiguity, ketidakjelasan atau ambigu. Teman-teman pasti seringkali karena banyak hal yang baru, kita kebingungan apakah hal ini ketika kita lakukan adalah hal yang benar atau hal yang salah. Misalnya sekedar kita men-forward isi materi dari sebuah pelatihan. Kita dapat nih informasi tentang pelatihan, materinya kita dapat, modulnya kita dapat, terus kita forward ke orang lain. Nah, coba itu boleh nggak? Atau misalnya teman-teman ikut workshop online di mana dikasih video sama si pematerinya. Video itu jadi ada di teman-teman, kemudian teman-teman forward ke orang lain. Nah, itu boleh nggak? Begitu. Nah, banyak orang loh yang terkena kendala hukum gitu karena dia men-forward isi materi yang punya orang lain gitu. Kebayang nggak? Nah, itu termasuk ambiguity. Ada banyak hal di kondisi kita yang seperti itu. Nah,
tadi tantangan sekarang adalah terlalu banyak informasi, menjadi tantangan untuk memilih informasi yang relevan dan valid. Jadi teman-teman, ketika sekarang itu kita harus pintar-pintar memilih informasi yang relevan dan valid begitu. Salah-salah memilih informasi, kita sendiri yang dapat masalah, salah-salah informasi, kita akan salah mengambil keputusan. Oke, next. Nah, kebutuhan berpikir analisis. Nah, ini contohnya ada ini dua orang ini Pak pilot dan co-pilotnya. Kemudian dia ada dialog di bawahnya. Ya ampun, apa yang dilakukan oleh seekor domba di atas bentar ya, ini tertutup. Kambing gunung di atas awan. Nah, menurut teman-teman boleh ada yang mau sedikit berpendapat apa yang dilakukan kambing gunung di atas awan? Ada yang mau? Mungkin menurut Titin nih kita tanya. Halo Titin, masih ada kan ya? Oke, ya Kang. Oke, menurut Titin nih apa yang dilakukan seekor kambing di atas awan? Kalau yang aku pahami ya Kang, kalau salah ya Nggak benerin apa-apa, gitu. nggak ada salah. Kalau yang aku lihat sebenarnya bukan si kambingnya yang dilakukan di atas awan gitu, tapi si pesawat itu tuh terbangnya itu atas gunung gitu. Kayak gitu. Oke, ya benar sekali. Nah, berarti memang Titin sudah punya kemampuan analisis tadi ya. Jadi memang di sana kan tertutup awan, tiba-tiba ada kambing. Ketika pilot itu di atas langit gitu ya, udah pasti harusnya yang dipikirkan bukanlah kambing itu di atas awan, tapi apa yang menyebabkan kambing itu ada di sana gitu. Jadi yang menyebabkan di sana ya dia berarti sedang di atas gunung. Jadi si pesawat ini terancam sebenarnya dengan kondisi tersebut, di mana bisa jadi kecelakaan. Nah, ini salah satu contoh yang sering kita lihat gitu. Kalau kita tidak melihat secara lebih dekat dan komprehensif, bisa jadi kita salah menilai dan jadi mencelakai diri kita dan orang lain. Next, validasi informasi dengan melihat dari berbagai sudut pandang dan membuka kemungkinan. Tadi sudah dilakukan, kita sudah memvalidasi, terus kemudian kita juga membuka sudut pandang tadi tentang kalau kita diposisikan sebagai pilot yang sedang membawa pesawat, maka harusnya mereka menyadari bahwa itu ada bahaya, ada gunung yang mungkin akan mereka tabrak, dan membuka kemungkinan. Jangan sampai kita menutup kemungkinan sehingga kita tidak bisa, ketika kita menutup kemungkinan tuh kita seringkali menutup informasi yang lain yang bisa jadi informasi dari orang lain atau pendapat orang lain yang berbeda dengan kita adalah yang benar atau bahkan yang lebih baik dari pendapat yang kita miliki. Kebutuhan berpikir analisis. Nah, di sini juga ada beberapa orang yang mungkin mereka punya keterbatasan dalam melihat. Nah, ini ilustrasi mereka diminta untuk menyentuh seekor gajah dan mendefinisikan apa yang mereka sentuh sebagai gajah yang mereka sentuh. Definisinya beda-beda. Bagi yang megang ekor, dia ada tali. Bagi yang megang belalai, dia adalah ular. Yang telinga adalah karpet. Begitu yang megang taring, itu adalah tombak. Yang megang badan dan kaki, yang megang kaki itu adalah pohon, yang megang badan itu adalah tembok. Tentu informasi ini ketika mereka bilang gitu adalah informasi yang benar, tapi ternyata tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau mereka sebutkan ya ini informasinya benar, tapi ketika mereka sebutkan gajah itu seperti pohon, maka tidak benar. Yang benarnya itu hanya kakinya seperti pohon begitu. Jadi kalau bahayanya kita tidak melihat secara komprehensif, kita bisa salah mengartikan sesuatu.
Oke, next. Nah, pahami situasi dengan berempati lebih dekat sekaligus memahami konteks keseluruhan. Jadi, ketika kita memperoleh informasi, ketika kita di dalam sebuah masalah, coba teman-teman berempati pada orang-orang yang yang terlibat di dalam sana. Kita misalkan, kalau teman-teman tiba-tiba lihat sesuatu yang viral, misalnya ada bapak-bapak yang makan onde-onde, oh jangan gitu. Ada misalnya yang guru ngejewer anak didiknya misalnya. Nah, teman-teman jangan langsung tiba-tiba menjudge dan segala macam, tapi coba berempati dulu sehingga apapun respon teman-teman terhadap hal tersebut itu sudah dipikirkan dengan matang gitu. Dengan cara berempati dan melihat konteks secara keseluruhan, kita bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih bijak gitu. Jadi teman-teman bisa lebih bijak dalam memahami sesuatu. Nah, terus kemudian ini kebutuhan berpikir analitis yang selanjutnya adalah tentang bagaimana orang ini merasa kesempitan dengan ruang yang dia miliki. Di sini, di area tengah, dia merasakan sempit gitu di sana. Maka salah satu usaha yang bisa dia lakukan adalah dengan yang dia lakukan kemudian adalah mendorong salah satu tiang yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Tapi ternyata ketika dia dorong, yang terjadi adalah itu berupa efek domino, di mana itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini juga penting. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan sesuatu, begitu beraksi terhadap sesuatu, tadi kita harus benar-benar mengetahui kondisinya seperti apa. Jangan sampai seperti yang diilustrasikan. Dia ingin memperluas areanya dia, gitu tanpa peduli situasinya. Dia lakukan dorong salah satu tiang yang justru kegiatan itu yang sederhana membunuh dia begitu. Kalau ini ibaratnya sebuah tembok, sudah pasti dia bisa jadi meninggal karena tertimpa oleh tembok yang satunya. Gitu. Oke, nah untuk begitu sebenarnya kita harus bisa menggunakan framework berpikir yang tepat. Jadi ada berbagai macam framework yang bisa digunakan untuk berpikir analitis gitu, mulai dari design thinking, system thinking, lateral thinking, dan banyak begitu hal yang bisa kita kombinasikan. Jadi untuk bisa berpikir dengan tepat sebenarnya kita pun harus belajar bagaimana cara berpikir. Boleh diinikan dulu mic-nya. Nah, jadi untuk kita bisa berpikir memahami sesuatu dengan tepat, sebenarnya ada banyak sekali framework berpikir yang bisa kita pelajari yang memang teruji untuk digunakan pada berbagai situasi. Nah, ini juga ada terakhir di sini terkait dengan bagaimana pemadam kebakaran. Di sini ceritanya dia mengambil trampolin untuk menyelesaikan sebuah masalah di mana ada seorang ibu-ibu terjebak di gedung yang kiri yang sedang kebakaran. Dia loncat ke bawah supaya tidak meninggal, maka disediakanlah trampolin. Bisa jadi itu terdengar logis ketika awal, tapi ternyata ketika sudah ke bawah, dia mentah lagi ke gedung yang sampingnya yang juga dalam keadaan terbakar. Nah, ini juga penting bahwa kita sadari bahwa setiap solusi yang kita punya, begitu setiap tindakan yang kita lakukan, bisa jadi ada side effect atau efek samping yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Begitu. Oke, jadi insight dari hal tersebut adalah cepat boleh, buru-buru jangan. Berikan jeda setiap menerima informasi atau menemui masalah. Jadi kalau teman-teman dapat permasalahan nih, supaya teman-teman bisa berpikir dulu begitu, itu berikan waktu untuk berpikir, berikan waktu jeda begitu. Kalau memang masih ada waktu begitu, jeda dulu, bisa sendiri, bisa diskusi dengan yang lain supaya bisa tadi dapat sudut pandang yang lain. Nah,
ini juga kita harus pinter nih antara jeda dan deadline. Gimana caranya kita mengatur ini jedanya berapa lama dan deadline-nya berapa lama. Bukan arti, jadi ini tuh artinya adalah bukan berarti ketika kita memilih waktu jeda, kita jadi berlama-lama untuk memberikan sebuah respon atau solusi. Begitu. Nah, kalau teman-teman, kita harus memperhatikan deadline. Nah, menyeimbangkan jeda versus deadline atau kecepatan, itu tuh menjadi tantangan yang sebenarnya bisa teman-teman pahami seringnya teman-teman mengalami persoalan tersebut. Jadi, cepat boleh, tapi buru-buru jangan. Ini terkait kedalaman berpikir berdasarkan sistem thinking. Nah, teman-teman, salah satu tools yang sangat saya sarankan gitu, cara berpikir untuk teman-teman bisa menganalisa dan memberikan solusi yang tepat pada sebuah permasalahan, teman-teman coba cari framework berpikir sistem. Di sini berpikir sistem tuh kita tuh akan mempelajari bahwa fenomena tuh bisa kita lihat dari 4 sudut pandang. Pertama, fenomena event, di mana itu terjadi, misalnya ada orang naik sepeda jatuh, misalnya, itu adalah event. Ada patterns of behavior, ada tentang kebiasaan. Jadi kita harus melihat apakah ada kebiasaan dari si orang itu, sehingga naik sepeda di sana, dia bisa jatuh. Rawat, begitu kalau kita perdalam. Atau dia sering melanggar lalu lintas sehingga ada kemungkinan besar dia mengalami kecelakaan. Jadi kalau ada sebuah event, coba teman-teman jangan lihat di saat itu, coba tarik garis waktu ke belakang, begitu. Apa yang bisa memperbesar kemungkinan event itu terjadi atau kejadian itu benar-benar terjadi. Gitu. Kalau misalkan kita bicara yang soal yang agak kompleks gitu, misalnya kenapa terjadi banjir di Jakarta yang sangat lama begitu, yang makin parah misalnya. Nah, kita bisa tarik ke belakang sebenarnya banjir itu apakah terjadi dari zaman dulu, terus apakah lebih parah atau enggak, terus kondisi yang dulu dan sekarang kayak gimana. Nah, itu melihat berdasarkan behavior atau berdasarkan rentan waktu. Nah, kalau kita di sebelah kirinya, kalau kita merespon sebuah kejadian, itu disebutnya reak. Berarti kita cuma responsif terhadap kejadian tersebut. Kalau kita sudah memperdalam menjadi ada garis waktu di sana, maka respon kita adalah menjadi mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Ketiganya ada tentang sistematis struktur. Jadi kejadian kita tadi yang sepeda itu kita coba perluas lagi menjadi sebuah sistem. Ada nggak sih sebenarnya sistem yang membuat orang jadi kecelakaan sepeda? Contoh misalnya karena di area itu tidak ada jalur khusus sepeda. Kalau dengan adanya jalur khusus sepeda bisa jadi kemungkinan untuk kecelakaan menjadi lebih kecil begitu. Nah, dengan kita memahami struktur, maka kita meresponnya pun lebih dalam lagi, yaitu dengan mendesain sebuah solusi yang bisa lebih berkelanjutan. Terakhir, mental model. Mental model itu bagaimana sebuah masyarakat itu berpikir. Nah, kalau teman-teman bisa merubah sebuah cara pikir masyarakat, maka artinya teman-teman mentransformasi seluruh masyarakat, di mana nanti masyarakat itu bisa mengalami desain, mengantisipasi, dan bereaksi dengan benar dengan sendirinya. Jadi kalau teman-teman sudah mengatasi ini mental model, maka si perubahan itu akan bisa jadi terjadi dengan sendirinya. Kalau teman-teman bisa merubah mental model masyarakat yang ada. Gitu. Nah, ini terkait bagaimana kita mengolah informasi. Jadi kalau teman-teman menerima data atau informasi, sebenarnya dia adalah titik-titik terpisah begitu. Kalau teman-teman ini menerima data, kemudian kalau informasi baru dia dikasih warna supaya kita tahu mana yang hijau, mana yang ungu, kita tahu kelompok-kelompoknya begitu. Kemudian kalau knowledge itu si data yang tadi yang mentah begitu bisa jadi berupa angka ataupun data kualitatif.
Itu bisa kita saling hubungkan sehingga kita ngerti nih alur cerita dari sebuah data. Kemudian insight, nah insight itu dari data yang ada kita melihat titik-titik yang penting begitu sehingga kita bisa menceritakannya dengan lebih enak begitu mencari solusinya karena kita tahu mana titik-titik yang penting yang bisa kita terima. Kemudian wisdom itu bagaimana kita menghubungkan, mencari solusi begitu dari insight yang tadi, dari hal-hal penting yang kita pahami, kemudian kita wisdom, kita bisa memberikan solusi, kita bisa memahami alur ceritanya dengan lebih bisa membuat data itu diceritakan lebih sederhana begitu, lebih mudah dipahami karena kita punya alur yang kita ikutin dan logis gitu ya. Itu tentang bagaimana kebutuhan. Nah, ini meningkatkan kemampuan berpikir analitis. Ke depan kita akan coba tips dan triknya. Pertama, rutinkan membaca sumber yang kredibel dan up to date. Jangan lupa dicerna dulu ya hasil bacaannya. Nah, ini penting sekali. Teman-teman kalau pengen bisa makin si kemampuan analitisnya makin tajam begitu, coba rutinkan membaca bisa koran, lebih bagus lagi buku. Kalau teman-teman suka sampai baca jurnal begitu ya, kalau pengen benar-benar ilmiah yang dan update terhadap segala informasi. Tapi jangan sampai bacaan kita telan mentah-mentah. Kita harus cerna dulu, begitu membandingkan bacaan satu, bacaan dua, sudut pandang satu, sudut pandang dua, karena bagaimanapun ketika orang menulis, dia punya sudut pandang dia sendiri begitu. Kita harus coba membandingkan dengan yang lain supaya kita tidak terjebak pada satu sudut pandang saja begitu. Kalau misalnya teman-teman suka baca Kompas misalnya .com, coba baca Republika, coba baca Viva News, coba baca yang lain begitu, yang bandingkan saja. Kemudian follow atau subscribe tokoh-tokoh atau artis yang punya pemikiran keren dan gak pelit ilmu. Biar kerennya bisa ketularan. Jadi tadi kalau teman-teman pengen mengasah kemampuan berpikir, coba cari orang-orang yang sering sharing, yang sharingnya logis, tapi juga jangan pilih-pilih ya teman-teman. Kalau misalkan ibaratnya ini sedang pemilu, teman-teman suka pada salah satu calon, jangan lupa follow juga calon-calon yang lain atau para pendukung calon yang lain supaya teman-teman tahu keseluruhan ceritanya. Jangan sampai teman-teman jadi fans begitu pada salah satu karena teman-teman nggak tahu sudut pandang yang lain gitu. Jangan sampai terjebak ke sana karena di zaman sekarang orang sangat pintar sekali mengemas sebuah informasi seakan-akan itu benar, padahal bisa jadi salah. Contohnya, kalau teman-teman ngikutin pemilu Amerika tuh yang Donald Trump begitu, ketika digali informasinya, divalidasi ternyata banyak informasi-informasi yang salah begitu. Yang tadi kayak yang gajah tadi, cuma dilihat bagian kakinya begitu. Jadi kayak benar ini teh pohon informasinya, padahal ini tuh gajah tuh nggak kayak pohon sebenarnya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh benar-benar terjadi ada di sekitar kita harus pintar-pintar memilih dan jangan sampai teman-teman terjebak pada satu sudut pandang yang justru akan merugikan teman-teman ke depannya. Gitu. Update ilmu-ilmu baru dari tokoh atau pelatihan dan workshop. Relevansi pola pikir kita sesuai zaman. Nah, jadi jangan sampai, jadi ini tuh sebuah tips ya, karena bagaimanapun kan kita tuh sebenarnya diajarkan dari zaman sekolah cara berpikir itu seperti apa secara tidak langsung lewat pelajaran-pelajaran, tapi bisa jadi apa yang kita pelajari pada zaman sekolah dulu itu berbeda dengan sekarang gitu, sehingga pola pikirnya harus kita update. Bagaimana mengupdate-nya ya tadi lewat ilmu baru dari tokoh, dari pelatihan atau dari workshop sehingga ya relevan lah. Kalau pola pikir kita udah relevan, udah sesuai zaman atau bahkan unggul, pasti hal-hal yang kita ekspresikan berupa aksi dan segala macam juga akan bisa unggul dibanding yang lain. Kemudian, nah
sekali-kali ikutin acara seminar-seminar ilmiah. Kalaupun teman-teman nggak suka, ya sekali-kali begitu, supaya teman-teman tetap terasah begitu kemampuan ilmiahnya. Jadi teman-teman tahu bagaimana cara berpikir secara runut begitu. Jadi nggak mudah tuh kalau teman-teman tiba-tiba ditipu sama data yang setengah-setengah dan segala macam, itu bisa didapatkan dari sini. Pelajari metodologi berpikir seperti design thinking, system thinking, critical thinking. Tadi terkait relevansi pola pikir kita sesuai zaman. Nah, dengan cara kita memahami berbagai macam cara berpikir begitu, teman-teman bisa memperluas atau bisa memilih, ibaratnya kayak pisau nih. Pisau tuh bisa dipakai buat motong hal dia tajam, motong buah bisa, motong daging bisa, motong kue bisa. Tapi kalau teman-teman punya berbagai pisau sesuai kekhususannya masing-masing, itu pekerjaan teman-teman akan lebih mudah. Teman-teman tinggal pilih, oh ketika situasi ini saya pakai pisau daging, ketika situasi ini saya pakai pisau roti yang bentuknya kayak gergaji gitu. Atau situasi apa kita pakai pisau yang mana. Atau bahkan kita combine beberapa pisau untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Nah, itu penting. Itu enaknya ketika teman-teman sudah punya kemampuan berpikir dalam berbagai bentuk metodologinya gitu. Jadi tinggal dipelajari saja. Ada banyak kalau pengen belajar di internet, ada banyak sekali metodologi berpikir. Kemudian, nah kita pun sebenarnya tadi kan kita dari The Local Enablers, kita punya berbagai macam upaya nih. Kalau di kita tuh mulai dari kita punya International Research Project yang kalau sekarang sedang dikerjakan adalah SAMS, itu adalah kegiatan tentang kita research tentang perlebahan. Di dunia perlebahan kita bikin alat otomatisasi yang bisa dimonitoring supaya orang nggak harus pergi ke tengah hutan untuk mengecek kondisi lebah begitu yang sedang dia budidayakan. Nah, ini hal seperti itu juga dikerjakan secara internasional. Ada event-event di mana teman-teman bisa ikutin begitu di research project ini. Misalnya kita kemarin ada final conference di mana kita mengundang semua orang peneliti yang terlibat di sana untuk mempresentasikan hasilnya begitu. Nah, nanti kalau ada event-event selanjutnya tentang research project kita yang tentunya unik. Kenapa? Karena research kita pengen bisa dihilirisasi atau pengen benar-benar ada di masyarakat gitu. Kita nggak pengen si research dari The Local Enablers ini cuman berakhir di rak buku. Walaupun berakhir di rak buku itu adalah penting karena orang bisa baca, bisa pelajari, tapi kita pengen beyond lebih dari itu dengan itu bisa diaplikasikan begitu. Nah, teman-teman kalau ikut riset pemaparan diseminasi kita itu bukan cuma dapat insight tentang oh A, oh B, oh C, tapi oh ternyata cara mengerjakan ini adalah seperti ini. Cara mengerjakan ini seperti ini. Nah, itu sangat menarik. Kemudian juga kita ada workshop terkait framework terkini atau bahkan beyond yang ke depan begitu tentang mulai dari cara berpikir, cara berbisnis, meningkatkan kapasitas dan segala macam. Nah, teman-teman bisa dapat itu semua nanti kalau pada event-event kita berikutnya. Nah, ini juga sedikit pengen bahas sih. Teman-teman juga bisa dapat, kita akan sering mengadakan yang namanya design thinking workshop. Ini salah satu pola berpikir yang sangat bagus begitu. Kenapa? Ini yang di bawah nih design thinking workshop. Karena kita akan mulai ketika berpikir sesuatu atau mengerjakan atau membuat produk, membuat solusi, itu diawali oleh kita harus berempati terhadap objek yang kita akan kasih solusi. Kemudian nanti ada define, menentukan masalah, kemudian berideasi, di mana kita akan mencari ide-ide, kemudian membuat prototype dan testing. Ini sangat menarik karena selain ilmiah, ini mengasah kreativitas kita. Jadi ilmiah dan kreativitas sebenarnya bisa disandingkan lewat design thinking. Kemudian ada juga tentang theory of change. Theory of change itu bagaimana kalau teman-teman punya aktivitas sosial,
bahwa perubahan itu harus didesain dari awal sampai akhir begitu, nggak terjadi begitu saja. Jadi kalau teman-teman pengen ada perubahan di wilayahnya, di kampus, di organisasi, itu teman-teman harus rancang pakai theory of change. Ini tuh framework berpikir yang cukup powerful gitu untuk kita gunain. Kemudian sistem thinking yang tengah ini dari misalnya tradisional thinking yang kita berdasarkan event sebab akibat satu titik aja, orang naik sepeda teledor jatuh begitu. Kita coba bisa gali hubungan sebab akibat yang lebih luas begitu sehingga kita bisa tahu sebenarnya titik mana yang kalau kita kasih solusi itu adalah solusi yang berdampak secara sistem. Contoh ketika kita bicara soal kemacetan, kita nggak bisa bicara pada kamu jangan bawa mobil begitu atau jangan bawa kendaraan sendiri. Nah, sistem thinking bisa kita gali sebenarnya titik-titik mana aja sih yang bisa kita intervensi supaya terjadi dampak yang berkesinambungan dan juga besar. Kemudian terakhir kita juga ada business integrity kemarin dengan UNDP kita mengenalkan tools-tools terkait bagaimana kita berbisnis secara integritas, bahwa integritas itu harus dibangun mulai dari UMKM gitu, bukan hanya pemerintah yang harus integritas, atau misalnya diartikan di sini integritas tuh yang akan berdampak nanti pada sistem yang KKN, korupsi dan nepotisme. Nah, kita ajarkan dari mulai UMKM sebenarnya gimana caranya mereka bisa tidak terjebak pada situasi yang korup begitu. Kemudian di sini ada agility framework dan Scrum. Ini juga terkait framework yang sesuai dengan zaman sekarang gitu. Bagaimana kita merespon setiap perubahan yang ada dan bagaimana kita menjadikan cara berpikir agility tadi menjadi sebuah metode yang disesuaikan dengan Scrum. Jadi kalau agility itu terkait cara berpikirnya, Scrum itu adalah metodologi kita menjalankan solusi tersebut. Gitu. Nah, next. Nah, teman-teman, untuk tadi belajar yang tadi teman-teman bisa follow the local enablers. Kemudian teman-teman juga bisa follow TLR Research gitu. Kita akan insya Allah ke depan akan adakan pelatihan-pelatihan terkait tadi cara berpikir mulai dari bagaimana teman-teman membuat perubahan tentang bisnis, tentang riset-riset kita yang kita pengen dihilirkan begitu. Teman-teman juga kalau misalkan pengen kolaborasi bisa lihat di situ, kita akan buka juga kemungkinan kolaborasi. Nah, kita juga ada platform online sekolahpemberdaya.id di mana teman-teman bisa belajar secara online, bisa lihat, bisa beli tools-tools kita secara online di sekolahpemberdaya.id. Sekolahpemberdaya.id ini masih dikembangkan, masih banyak hal-hal menarik yang akan teman-teman dapatkan ke depannya begitu yang masih kita kembangkan. Terakhir, saya membuka diri kepada teman-teman, silahkan kontak saya Irsan Firmansyah @thelocaleneighbors.id atau di IG Firmansyah Irsan atau di WA 081519929818. Silakan teman-teman kalau pengen berdiskusi, kalau pengen sharing atau ada yang ditanyakan setelah ini karena waktu ini terbatas atau ingin bekerja sama dengan kita, teman-teman langsung aja kontak saya, jangan malu-malu. Kalau pengen di fallback ya bilang aja, kita nanti kalau di follow saya akan fallback lagi gitu. Yang penting kita bisa saling memperluas network karena network is everything. Jadi teman-teman kita bisa membuka kolaborasi ke depannya. Begitu paling Titin, mangga dikembalikan kepada Titin. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kang Irsan. Wah, dapat ilmu baru nih tentang analytical thinking. Jadi kita harus pintar-pintar ya Kang cari informasi-informasi itu. Jadi harus cari yang relevan dan valid, gak bisa menelan mentah-mentah gitulah ya. Terus harus membuka sudut pandang yang baru juga. Terus jangan langsung menjudge orang gitu, tapi kita harus empati gitu. Terus tadi juga sudah dijelaskan gimana cara kita meningkatkan analytical thinking itu sendiri, seperti membaca buku, terus follow atau subscribe tokoh-tokoh yang menginspirasi gitu, yang pemikirannya keren-keren, terus update ilmu-ilmu barunya juga, ikut seminar ilmiah, dan tadi unik juga sih pelajari metodologi berpikir seperti design thinking, system thinking, dan critical thinking.
Nah, sekarang kita buka tanya TLE. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh bisa langsung chat di kolom chat dengan hashtag tanya TLE, atau mau membuka mic-nya langsung, boleh tinggal raise hand. Dan sekarang saya coba baca pertanyaan nih dari Kak Alfa. Hashtag tanya TLE. Kak mau tanya, gimana cara kita validasi wisdom yang didapat? Cara kita memvalidasi wisdom yang didapat. Sebenarnya yang harus divalidasi itu sebenarnya dari tahapan awal, dari tahapan kita memperoleh informasi. Jadi supaya wisdom yang kita hasilkan itu benar begitu ya, itu harus divalidasi dari awal. Jadi artinya dari validasi dari awal kita harus memilah nih mana yang benar, mana yang enggak. Kita tahu mana yang benar yang enggak, ya tadi kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sudut pandang begitu. Kita juga harus coba memikirkannya apakah hal ini cukup logis atau enggak gitu. Baru kita bisa tahu sebenarnya informasi itu benar atau enggak. Karena wisdom bagi orang lain yang disampaikan kepada kita sebenarnya itu jadinya ke kita itu adalah data dan informasi begitu. Habis itu ketika kita dapat wisdom dari orang lain, kita harus bandingkan dengan data yang lain ataupun pengalaman kita di masa lalu begitu, sehingga kita bisa tahu nih informasi wisdom yang tadi berguna atau kita enggak, atau bisa kita ambil atau enggak begitu. Nah, kita harus pikirkan lagi seperti itu. Jadi itu sebenarnya caranya kita menanggapi wisdom kalau datangnya dari orang lain, kita itu anggap sebagai data dan informasi yang harus kita validasi ulang dengan melihat sudut pandang yang lain dan data-data yang lain. Begitu paling, Kalva, semoga cukup. Atau mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Kang Irsan. Teh Alfa gimana, sudah cukup puas? Semoga tidak puas ya. Nanti kita cari-cari jawaban yang lainnya. Oke, tanya selanjutnya, tanya TLE. Oh, dari operator nih. Operator izin tanya, apakah ada prinsip dasar untuk bisa berpikir analitis? Terima kasih Kang Irsan, materinya keren dan sangat berguna. Wah. Oke, tadi sebenarnya kalau yang biasa saya terapkan begitu, yang berpikir, yang pertama memang prinsip dasarnya teman-teman harus bisa berpikir secara logis dulu ya. Jadi logis itu teman-teman bisa memisahkan mana yang masuk akal, mana yang enggak, atau terjadi lompatan logika. Nah, itu sebenarnya bisa dipelajari di sistem thinking. Apa sih lompatan logika begitu? Lompatan logika yang itu berbahaya sih kalau teman-teman mengalami lompatan logika begitu. Ada tentang tadi kalau kita sudah paham tentang lompatan logika, kita harus paham juga terkait informasi yang mungkin salah. Jadi ketika kita punya dapat sebuah informasi, kita harus punya kebijaksanaan bahwa mungkin informasi ini salah. Atau ketika kita punya pendapat, kita harus membuka kemungkinan bahwa mungkin aja pendapat yang saya punya itu salah gitu. Jadi kita masih mau nih menerima informasi dari yang lain. Bisa juga dengan berpikir mungkin orang lain lebih benar pendapatnya atau informasinya. Nah, dengan gitu teman-teman itu mengasah kemampuan analitisnya karena teman-teman akan mulai nih ngebandingin pendapat saya dan pendapat orang lain secara lebih objektif. Nah, itu yang kita kejar sebenarnya ketika kita berprinsip bahwa bisa jadi ini orang lain yang benar. Yang ketiga, wisdom, prinsip bahwa bisa jadi sebenarnya kita sama-sama benar, cuman beda sudut pandang aja. Nah, itu juga boleh sebenarnya. Jadi memang yang pertama adalah tadi terkait dengan hati-hati lompatan logika kalau di sistem thinking, kemudian terkait membuka kemungkinan, kemudian terkait bisa jadi sebenarnya kebenaran terlebih dari satu, dan bisa jadi terakhir yang penting juga adalah validasi data tersebut. Jadi memang kita harus memvalidasi. Oh ya, satu lagi, kita harus coba menguraikan sebuah informasi yang kita dapat.
Jadi selain membandingkan, ini satu lagi lupa, kita harus coba menguraikan contoh. Kalau di system thinking, menguraikan itu dengan cara kita bisa melihatnya secara lebih struktural. Kalau kita bisa melihat sesuatu lebih struktural, begitu nggak cuma di satu titik aja, informasi hasil analisa kita bisa jadi lebih powerful dibanding kita hanya berfokus pada satu titik. Gitu paling. Itu paling prinsip-prinsip yang bisa saya share. Kalau teman-teman ada merasa, oh Kang, kayaknya gini juga bisa, atau itu juga bisa, silahkan berpendapat. Jadi nggak harus saya yang selalu memberikan insight atau ilmunya ya. Kalau teman-teman mau membagikan sedikit ilmunya, silahkan mangga, atau sedikit sharing berpendapat. Mangga sekali. Oke, terima kasih Kang Irsan. Nah, untuk Kang Operator gimana, sudah puas ya? Katanya terima kasih Kang. Jadi analytical thinking itu sebenarnya bisa dilatih ya Kang? Iya betul sekali. Jadi tadi sebenarnya saran-saran baca buku dan segala macam itu tuh adalah bagian kita melatih, karena dia nggak muncul tiba-tiba, dia tuh hadir karena kita latih dan akan semakin ahli ketika kita melatih terus-terusan gitu. Oke, berarti kalau gitu, kalau misalkan ada seseorang nih yang udah analytical thinking, berarti ada ciri-cirinya gitu ya, dia bisa berpikir kritis kayak gitu. Betul, bisa berpikir kritis, bisa melihat mungkin yang orang lain nggak lihat karena dia sudah dilatih sebelumnya gitu. Oke. Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Bisa langsung chat di kolom chat, atau ingin membuka mic-nya langsung, bisa langsung raise hand. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mumpung ada Kang Irsan di sini nih. Oke, tidak ada. Sepertinya tidak ada. Oke, Kang. Apakah ada closing statement nih dari Kang Irsan? Ya. Jadi saya yakin sih kita semua punya kemampuan berpikir analisis. Yang perlu kita lakukan adalah mempertajam kemampuan tersebut. Jadi teman-teman kita semua punya kemampuan analitis. Kenapa teman-teman bisa hadir di sini gitu, memilih untuk hadir di sini, bisa jadi itu datang dari kemampuan analisis, bahwa teman-teman berharap ada sebuah manfaat yang datang dari sini. Setiap keputusan yang teman-teman lakukan, mungkin sebagian besarnya juga sebagiannya ada berdasarkan hasil analisis teman-teman begitu atas segala situasinya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita mempertajam kemampuan analisis tersebut sehingga kita bisa ngasih solusi yang tepat begitu dan berdampak pada kehidupan teman-teman, baik pada kehidupan pribadi, kehidupan karir atau usaha begitu. Dengan melatih berpikir analitis, teman-teman bisa memilih pilihan yang terbaik bagi teman-teman dan paham konsekuensi dari setiap pilihan tersebut. Yang akhirnya jadi sebuah kebijaksanaan buat teman-teman dalam memilih dan melakukan sesuatu begitu, jadi habit nantinya. Begitu paling dari saya, Atitin. Terima kasih buat semuanya sudah hadir. Oh iya Kak, masih ada pertanyaan ya, satu lagi. Katanya dari Kak Susanto, seberapakah lingkungan berpengaruh terhadap berpikir analitis? Sebenarnya kalau ditanya seberapa pengaruh, jujur sih saya nggak punya data begitu yang bisa saya sajikan kepada teman-teman seberapa berpengaruhnya berpikir analitis begitu. Tapi kalau disebutkan apakah berpengaruh atau enggak, tentu akan sangat berpengaruh. Kenapa? Contoh misalnya, kalau misalkan ada sebuah keluarga yang mengajarkan anaknya dari kecil tentang berpikir analitis, begitu berpikir logis, tentu dia akan punya besar kemungkinan dia punya kemampuan yang lebih dibanding yang lain.
Atau misalkan ada orang yang mengajarkan apa ya, yang lebih emosional, di lingkungan yang lebih emosional begitu, segala sesuatu dinilai berdasarkan emosi tanpa berpikir secara logis begitu, maka akan lebih cenderung kepada berpikir secara merespon sesuatu secara emosional. Itu jamak terjadi begitu ya. Tapi kalau ditanya seberapa berpengaruh, ya jujur nggak punya datanya, tapi itu berpengaruh. Gitu paling. Oke, terima kasih Kang Irsan. Untuk Kak Susanto semoga terjawab ya. Tapi kita coba cari lagi informasi-informasi yang lainnya. Nah, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya Kang. Yuk. Untuk teman-teman yang lainnya boleh bisa langsung dibuka kameranya, kita foto bersama. Untuk Kak Operator bisa dibantu ya untuk fotonya. Oke, sudah bisa dimulai kah? Oh, Kang Irsan, tolong stop share dulu katanya. Untuk para peserta, ayo kita buka kameranya, kita foto bareng-bareng. Oke, adakah yang masih ingin bergabung? Oke, sepertinya sudah ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Lagi. Berikan senyum terbaiknya nih. 1, 2, 3. Untuk teman-teman semuanya, alhamdulillah saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ikut lagi di TLL Learning Day selanjutnya. Jangan lupa diajak juga teman-temannya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye. Kita tunggu di acara Learning Day selanjutnya ya. Dah. Terima kasih Kang Irsan. Terima kasih semuanya.